strong. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siap. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Apa kalian sudah kenal sama ibu? Belum. Oh, ada pepatah mengatakan jika tidak kenal maka tidak sayang. Sebelum kita masuki pelajaran kita pada siang hari ini, sebaiknya ibu memperkenalkan diri dulu. Baiklah, perkenalkan, nama ibu Fatimah Zahra. Ibu berasal dari desa Teluk Sungkah, kecamatan Galuh Anak Serka. Apa di sini ada yang ingin anak-anak tanyakan? Dipersilakan. Tidak ada? Atau berasal dari mana? Atau hobi? Atau gimana gitu? Ada yang ingin ditanyakan? Di provinsi mana? Kuliah? Yang ingin ditanyakan? Di provinsi mana kuliah? Ya, di Provinsi Riau, tepatnya di kampus UIN Sultan Syarif Qasim Riau, dengan jurusan ibu mengambil geografi. Ada lagi? Tidak. Di sini ibu akan mengajar mata kuliah geografi dengan pelajaran pertama yang berjudul Pengantar Ilmu Geografi. Ayo anak-anak, ada yang paham apa itu geografi? Ada yang paham? Ada yang pernah dengar? Tak pernah. Tak pernah. Oh, berarti ini baru yang pertama. Iya. Baiklah, ini sebentar ya. Geografi. Ini mata pelajaran yang ibu ajar. Geografi ini terdiri dari dua kata, yaitu geo dan grafen. Nah, geo ini artinya bumi. Sedangkan grafen ini adalah lukisan atau tulisan. Jadi, secara singkatnya, geografi itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari tulisan atau lukisan tentang bumi, itu secara singkatnya. Tetapi para ahli mengatakan itu sangat banyak. Ibu ada sebuah video, nanti kalian bisa menganalisisnya. Nanti ibu tanya apakah kalian bisa menjawab apa itu geografi, bisa kalian cerna. Ibu akan memberikan videonya untuk kalian tonton supaya kalian lebih mengenal jauh tentang geografi. Tunggu sebentar. Kalau begini suaranya dengar atau tidak anak-anak? Kelihatan? Sebentar ya. Masih ingat kan sama tempat liburan kalian yang paling berkesan? Coba pikirin dan bayangin lagi keindahan. Kalau itu gunung, lihatlah gimana gunung itu bisa tinggi sampai di pesawat. Jika itu pantai, ingat lagi deburan Kedengaran? Harusnya pasti waktu itu kalian rasakan. Tapi dari awal, kenapa sih gunung bisa begitu besar dan tinggi? Coba, kenapa pantai harus dipisahin lautan dan bikin kita jadi jauh dari pulau seberang? Pikiran-pikiran inilah juga yang akan kita tentang bumi kita tinggal. Dan dari sana, masuk di ilmu yang membuka itu semua. Selamat datang. Singkatnya, geografi itu mempelajari suatu wilayah dan gimana interaksinya dengan makhluk hidup yang tinggal di sana. Mungkin kalau ngomongin geografi, yang pikiran itu pasti peta dunia. Tapi kan cuma soal peta aja, geografi juga kan kita mikir apa
Dia yang selalu siap ngajak kita menjelajah kemana aja dan siap menjelaskan apa dan kenapa sesuatu bisa terjadi dan bisa berkembang. Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa kita sudah sering banget pakai cara berpikir yang penuh geografi di banyak kesempatan. Dan kita tahu banyak tempat dan kondisi daerah itu bisa dibantu kalau pergi ke suatu tempat dan bisa pilih jalan yang paling. Dan kalau misalkan kita mempunyai bidang yang lain, ekonomi misalnya, kita tahu lokasi yang sangat terbatas di negara, kita jadi tahu secara lebih baik aspek-aspek kita memahami interaksi dalam ekonomi juga muncullah istilah katakanlah kearifan lokal. Oh, nenek moyang kita itu karena katakanlah yang tinggal di barat Sumatera berarti tinggal dari Aceh ya, tinggal terus Lampung dan terus Selatan Jawa. Paham? Oh, berarti kita harus bisa berubah seperti bentuknya di selang gempa, bisa antisipasi tsunami dan sebagainya. Jadi dari pemahaman fisik tadi gempa menjadi pemahaman lokal knowledge gitu kan, kearifan lokal. ya, itu dari kita dapetin kalau kita bisa terus membantu tempat dan peka sama masyarakat sekitar. Kalau mau lebih jauh lagi sama ilmu ini, kita ikutin kompas dan mulai berjalan. Bumi itu sangat luas, makanya kita benar-benar berubah sisi dunia dari segala sisi. Itu geografi hadir sebagai usaha kita. Secara garis besarnya terbagi lewat dua sudut pandang. Ada geografi fisik yang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tentang alam, tanah, sungai, laut, hewan, tumbuhan, cuaca, pokoknya objek alami apa aja yang ada di alam. Dan geografi manusia yang ngejelasin dampak apa yang kita bawa ke permukaan bumi sekaligus yang membawa bumi ke kita dari segi ekonominya, sosial, budaya, dan juga politik. Dan usaha ini pun udah kita perjuangin dari lama banget. Kira-kira 2400 tahun yang lalu, orang-orang Yunani kuno yang pertama nyoba nelusurin misteri-misteri bumi. Mereka penasaran dan terus berandai-andai tentang apa yang ada di luar sana. Dan dari situ mulai bikin banyak percobaan buat nyari tahu semua jawaban. Hingga ketika datang masa ketika ilmu pengetahuan terus berkembang, geografi pun ikut melesat dan jadi dasar buat bikin peta-peta yang akurat. Penjelajahan besar-besaran dilakukan ke berbagai belahan dunia yang dari sana juga bergantung kemajuan suatu bisnis ataupun negara. Sampai saat ini, geografi pun terus dibentuk banyak ilmuwan lewat berbagai metode dan pemahaman-pemahaman yang baru. Percaya aja, ilmu bumi itu sangat mengasihkan karena dia bicara dengan alam lingkungan di sekitar kita. Dan sekarang kan dengan berkembangnya istilahnya sains citizen ya, jadi komunitas-komunitas ilmuwan dia melakukan misalnya terkait dengan rempah, mereka punya tur-tur gitu. Atau ada juga sekelompok orang buat kayak camping atau apa, itu juga kalau bisa ikut gitu ya, atau pramuka. Jadi tidak hanya sekedar beraktivitas di alam, tapi kita juga sambil mengingat apa yang pernah saya baca, tahu ketika kita di alam ini. Dari geografi, kita makin ngerti betapa luasnya dunia, betapa banyak tempat dan kehidupan orang-orangnya yang bikin kita semakin sadar kalau dunia ini bukan soal hidup kita aja, tetapi juga mereka, manusia dan flora-fauna yang hidup di belahan bumi lain. Bahwa kalau kita sembarangan ngasilin asap atau membuang sampah ke lautan, ternyata bisa mempengaruhi saudara kita yang berada di belahan bumi lainnya. Dan nggak cuma itu aja, masih banyak permasalahan di luar sana yang cuma terus-terusan jadi berita di TV aja. Mereka masih terus membutuhkan bantuan atau seenggaknya sedikit perhatian dari kita. Makanya coba buka jendela kalian, coba juga menyelamlah di dalam internet atau buku-buku, cari tahu segala kisah dan tempat-tempat yang bikin kita semakin tertantang untuk belajar dan menjelajah. Dari sana, kita akan segera tahu kalau ada yang sedang menunggu kita di luar sana. Entah seorang anak kecil yang menunggu untuk dibaca cerita, atau sebuah petualangan menembus indahnya rimba raya hutan dikelilingi busur. Dan itulah geografi. Setelah banyak tempat dan ketemu banyak orang, pertanyaan selanjutnya adalah gimana semua itu bermula. Makanya selain ngembangin ilmu geografi, kita juga ngembangin ilmu yang gunanya buat menelusuri zaman ini. Jadi siap-siap masuk ke mesin waktu dan ilmu sejarah, kita bakalan jalan-jalan ke masa lalu.
Baiklah anak-anak, sudah jelas tadi kan? Kalian sudah menonton videonya. Ya. Bagaimana? Apa sudah lebih jelas dan paham? Belum. Belum? Baiklah, Ibu akan menjelaskan kembali. Sebaiknya Ibu duduk saja ya, karena kalau berdiri kan tidak enak juga. Kalian semuanya duduk santai. Baiklah, seperti yang mana telah Ibu tuliskan di depan papan tulis, geografi itu kan berasal dari bahasa Yunani yaitu geo dan grafen. Geo itu kan berarti bumi, grafen itu yang berarti tulisan. Jadi, secara singkatnya, geografi itu lukisan atau tulisan mengenai bumi. Bumi itu bulat. Nah, maka dari itu, seiring perkembangan waktu, maka geografi itu kita artikan sebagai ilmu yang mempelajari persamaan, perbedaan, fenomena geosfer dari sudut pandang lingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Tidak hanya itu, para ahli banyak sekali mengungkapkan tentang geografi ini. Seperti contohnya salah satu ada ahli yang mengatakan, yang bernama Bintaro, dia mengatakan bahwa ilmu geografi itu menggambarkan dan menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak khas dari unsur bumi dalam ruang dan waktu. Sebenarnya pendapat para ahli ini walaupun berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu mempelajari tentang bumi. Di dalam geografi ini memiliki 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan keruangan atau spasial. Yang kedua ada pendekatan ke lingkungan, dan yang ketiga pendekatan kewilayahan. Siapa tahu dengan pendekatan keruangan, ada yang tahu? Tidak. Pendekatan keruangan itu pendekatan suatu wilayah dari segi nilai suatu tempat dan untuk berbagai kepentingan. Yang kedua ada pendekatan ke lingkungan, itu artinya yaitu mempelajari suatu tempat dan hubungan dengan lingkungan. Yang ketiga pendekatan kewilayahan, yaitu gabungan dari kedua aspek tadi, yaitu aspek keruangan dan kelingkungan. Baiknya Ibu tulis biar kalian bisa mencatat di buku masing-masing. Pendekatan pertama, apa tadi yang pertama? Pendekatan apa? Keruangan, ya, keruangan. Ini kalian catat ya anak-anak, biar nanti pas ibu tanya kalian bisa menjawab dengan benar. Selanjutnya materi yang kita bahas yaitu ada prinsip geografi. Ya, sebaiknya catat dulu anak-anak. Kalau sudah siap ibu lanjutkan.
Oke, selanjutnya prinsip geografi. Anak-anak ini nampaknya kurang semangat karena hari panas ya. Oke, kita lanjut ya. Prinsip geografi, ada yang tahu? Tidak. Suci? Suci tahu? Tidak. Oke, Ibu jelaskan lagi. Prinsip geografi ini memiliki tunggu suara Ibu bantu ya. Prinsip dasar geografi memiliki beberapa prinsip untuk mencari tahu fenomena atau masalah yang terjadi di sekitar kita. Karena di sekitar kita ini banyak sekali masalah. Sama seperti konsep geografi, prinsip geografi ini bertujuan membantu kita dalam menganalisis, memahami apa yang sebenarnya terjadi di sekitar kita. Prinsip dasar geografi itu ada 4. Yang pertama, prinsip penyebaran. Prinsip penyebaran ini digunakan untuk menggambarkan hubungan fenomena geosfer yang terjadi antara satu tempat ke tempat lainnya. Prinsip ini dipakai karena fenomena geosfer di setiap tempat itu tidak sama. Contohnya, Ibu kasih contohnya, persebaran flora dan fauna di dunia menggunakan wilayah biogeografi. Terus tidak hanya itu, ada lagi contohnya seperti persebaran penduduk di Indonesia ini yang tidak merata. Ada yang di Sumbar, ada yang di Jawa, tidak merata. Pokoknya penduduknya itu tersebar gitu. Nah, yang kedua yaitu ada prinsip interrelasi atau prinsip yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan satu fenomena geografi dengan fenomena geografi lainnya. Contohnya, musim hujan itu disebabkan oleh fenomena angin monsun. Atau contoh lainnya, penduduk pesisir banyak yang menjadi nelayan karena dekat dengan laut. Dia kan saling berhubungan karena dia dekat dengan laut atau penduduk di daerah pantai itu, maka dia bekerja sebagai nelayan. Tidak mungkin kita yang di sini sebagai nelayan, kita kan jauh dari daerah laut. Yang ketiga ada prinsip deskripsi. Prinsip ini digunakan untuk menggambarkan secara jelas mengenai fenomena geosfer melalui tulisan, tabel, diagram, dan peta. Ada yang pernah melihat peta? Nah, Globe? tidak. Globe belum pernah? Tidak. Belum pernah. Ibu tidak ada bawa globe karena Ibu juga tidak punya globe. Globe itu bentuknya bulat. Bulat seperti bola. Nah, Pernah kan? Nah, iya. Yang keempat ada prinsip geografi, yaitu kronologi atau gabungan, di mana prinsip ini menggabungkan 3 prinsip yang sudah dijabarkan di atas, yaitu ada prinsip deskriptif tadi, macam-macam, ada 2 tadi. Prinsip kronologi ini bertujuan untuk menelaah fakta gejala serta permasalahan yang terjadi di suatu tempat. Semua itu ditinjau dari segi persebarannya, interrelasinya, dan interaksi dalam suatu ruangan tertentu. Ibu catat lagi di papan tulis biar kalian bisa langsung ingatnya. Prinsip ada 4. Satu, prinsip penyebaran. catat kah? Iya.
Silakan catat dulu anak-anak. Silakan dicatat. Ibu tunggu sampai siap. Oke, anak-anak sudah siap? Oh, satu lagi. Satu lagi. Oke, ibu tunggu. Dah. Siap? Dah. Selanjutnya, aspek geografi. Sudah tahu aspek? Aspek geografi itu ada dua. Yang pertama, aspek ilmiah. Yang kedua itu aspek sosial. Aspek ilmiah atau aspek fisik ini meliputi aktivitas objek dan alami atau fenomena gesper yang mempengaruhi hidup manusia. Aspek ini dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama, bentuk bumi dan pengukurannya. Bentuk bumi bulat. Ada yang bilang bentuk bumi central? Tak ada. Bulat kan? Kalau bentuk bumi itu datar, kita sudah tahu sudutnya. Karena bentuk bumi bulat, maka kita cari sudut bumi ini susah nemuinya. Makanya bentuk bumi bulat. Yang kedua, unsur biotik yang meliputi flora dan fauna serta makhluk hidup. Yang ketiga, unsur abiotik meliputi cuaca, tanah, batuan, dan mineral. Yang kedua, aspek sosiologi, yaitu aspek yang membahas sosial yang mempengaruhi aktivitas manusia. Ilmu ini berfokus pada aspek pengembangan manusia dan mengolah ruang lingkungannya. Selanjutnya, aspek geografi 2, ibu tulis saja. Aspek fisik, ada dua, aspek fisik dan aspek sosial. Selanjutnya, konsep geografi. Konsep geografi ini anak-anak, konsep geografi ada 5. Yang pertama, mobilitas. Mobilitas yaitu perpindahan barang, manusia atau jasa, ide dari tempat suatu tempat lainnya yang di dalamnya mengandung aspek jarak, arah, dan waktu. Yang kedua, ada konsep wilayah, yaitu bagian permukaan bumi dengan jarak karakteristik tertentu yang menjadi pembeda dengan permukaan bumi lainnya. Yang ketiga ada lokasi, yaitu merupakan posisi suatu objek di permukaan bumi. Nah, dari aspek lokasi ini dia terbagi dua. Yang pertama, lokasi absolut dan lokasi relatif. Ada yang tahu lokasi absolut? Tidak. Lokasi absolut yaitu tempat yang berdasarkan garis lintang dan bujur. Tahu garis lintang dan bujur? Tahu. Yang itu tuh di globe, tahu kan? Tahu. Oke. Contoh ibu kasih contoh ya. Indonesia ini di selang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang kedua ada relatif. Lokasi relatif ini berdasarkan pada kependudukan benda lainnya. Contohnya, letak Indonesia di antara 2 benua dan 2 samudra. Tahu? Kita terletak di benua mana? Benua Asia Dan dan Australia. Ya, betul. Dan samudra? India.
Ya, India, apalagi satu? Pasifik. Pasifik. Good, mantap ya. Sudah tahu ya. Yang keempat ada interaksi. Interaksi itu tahu? Ya. Interaksi hubungan timbal balik dan mempengaruhi antara manusia dengan lingkungan dalam suatu ruangan. Yang kelima, tempat, yaitu keunikan suatu lokasi yang terbentuk akibat karakteristik lingkungan fisik, alamiah, lingkungan sosial, atau keduanya. Nah, inilah pelajaran kita tentang geografi hari ini. Tentang pengantar ilmu geografi yang Ibu ajarkan. Dari sini kalian sudah paham ya. Nanti kalian akan Ibu beri pertanyaan, siapa yang bisa menjawab, maka akan Ibu kasih kalian hadiah. Jika tidak bisa menjawab, kalian Ibu kasih sanksi. Mau? Ya. Udah, oke, ya udah. Ibu tulis dulu konsep geografi biar kalian bisa menyalin ke buku kalian masing-masing. Konsep geografi ada 5. Yang pertama, Catat kah? ya dicatat. Ini namanya pengantar geografi. Oke, catat dulu anak-anak. Nah, iya Ibu duduk biar kalian lihat. Sudah siap? Ya. Oke. Karena kalian sudah mendengarkan Ibu yang banyak bicara, sekarang Ibu yang bertanya. Tadi kan ada geografi. Yang pertama Ibu jelaskan. Coba di antara kalian bertiga semuanya ini, siapa yang bisa mengartikan geografi baik secara singkat, padat, atau menurut ahli yang telah Ibu sebutkan tadi? Ayo, siapa? Ya. Suci, oke, Suci. Ilmu yang mempelajari tentang bumi. Good, ya, geografi itu sebuah ilmu, bisa dikatakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang bumi. Oke. Geografi tadi terdiri dari bahasa Yunani, terdiri dari 2 kata, yaitu, ayo, siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Ya, Mila, ayo. Geografi terdiri dari 2 kata, yaitu kata geo dan grafen. Geo artinya Bumi. grafen? Lukisan atau tulisan. Tulisan. Oke, betul. Inor, kamu dengar? Coba Inor. Apa tadi geografi? Kamu tidak menyimak ya? Oke, geografi tadi ilmu yang pelajari tentang bumi, kata si Suci. Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Sebelum detik-detik terakhir ini Suci dulu ya, Suci. Bu, coba ulangi penjelasan dari prinsip penyebaran dari geografi. Prinsip penyebaran. Oh, tadi kan Ibu sudah Kamu jelaskan. lupa. Lupa? Oke.
Prinsip penyebaran yang Ibu katakan tadi itu prinsip yang digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena geosfer yang terjadi antara suatu tempat dengan tempat lainnya. Contohnya, persebaran penduduk Indonesia, kata Ibu tadi, itu tidak merata. Tidak merata, ada yang di Jawa, di Riau, itu semuanya persebarannya tidak ada yang sama. Bagaimana, Suci? Paham? Paham. Oke. Sekarang siapa lagi yang ingin bertanya? Saya Bu. Oke, Mila, apa? Jelaskan konsep lokasi absolut dan relatif. Konsep absolut dan relatif. Ya. Konsep absolut itu yaitu konsep yang berdasarkan garis lintang dan bujur. Di mana Indonesia ini, contohnya, Indonesia ini kan terletak di selang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itulah letak Indonesia. Yang kedua yang relatif. Relatif itu yang berdasarkan pada kedudukan benda lain. Contohnya, letak Indonesia itu di antara dua benua. Benua apa tadi? India dan Australia. ya, Benua Asia dan Australia, ya betul. Dan samudra? Pasifik dan India. Ya betul. Karena kalian tadi berdua sudah menjawab betul, Ibu akan kasih hadiah biar kalian semangat lagi belajar. Hadiahnya untuk Mila dan Suci. Bu. Karena Inur tadi tidak dapat menjawab saat Ibu tanya, tidak apa-apa, biar semangat Ibu kasih permen. Woi, Ini Inur. Oke, besok kita lanjutkan. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi ya, Nana? saya Bu, saya Apa mau tuh? nanya prinsip geografi tadi ada berapa? Saya lupa. Prinsip geografi ada 4. Siapa yang bisa menjelaskan? Ada berapa aja? Saya Bu. Nah, yuk Mila. Prinsip geografi ada 4. Yang pertama prinsip persebaran, yang kedua prinsip interrelasi, yang ketiga prinsip deskriptif, dan yang keempat prinsip kronologi atau gabungan. Good, betul. Ibu kasih hadiah lagi biar semangat. Ini hadiahnya untuk Mila karena dia jawabnya betul. Makasih Bu. Suci juga mau. Oke. Ini Suci. Iya. Sekarang ada yang ingin bertanya lagi, Mila, Suci atau Inur? Inur dari tadi diam saja nih. Inur paham tidak, Inur? Suci, apa Suci? Apa itu prinsip interrelasi? Oh, prinsip interrelasi itu. Jangan laju-laju Bu. Oh, jangan laju-laju. Oke, Ibu lambat-lambat. Yaitu prinsip yang menjelaskan terdapat hubungan antara suatu fenomena geografi dengan fenomena geografi lainnya atau dia saling berhubungan. Contohnya, penduduk pesisir pantai banyak yang menjadi nelayan karena dia dekat dengan laut atau pantai. Makanya itu interrelasinya saling berhubungan. Ada yang ingin bertanya lagi atau tidak? Kalau tidak, Ibu akan sudahi pelajaran ini. Semoga kalian bisa mengerti. Ayo, ada yang bertanya lagi? Tidak. Tidak? Oke, berarti sudah paham kan dengan pelajaran Ibu pengantar geografi? Karena hari ini Ibu cuma mengajar pengantar geografi, jadi materinya memang singkat karena dia hanya pengantar geografi, pengenalan tentang sekilas geografi. Oke, jadi Ibu jelaskan sekali lagi. Ini kan sudah Ibu catat geografi. Jadi kesimpulannya geografi itu terdiri dari
bahasa Yunani, yaitu dari dua kata, yaitu geo dan grafen. Geo artinya bumi, sedang grafen adalah lukisan atau tulisan. Jadi secara singkatnya itu geografi yaitu sebuah ilmu yang mempelajari tentang bumi juga bisa. Pendekatannya geografi itu ada 3, pendekatan ke ruangan atau spasial, ke lingkungan, kewilayahan. Dan prinsip geografi itu ada 4, yaitu prinsip persebaran, interrelasi, deskripsi, kronologi atau gabungan. Aspek geografi ada 2, fisik, sosial. Konsep geografi itu ada 5, mobilitas, wilayah, lokasi, interrelasi, dan tempat. Nah, itulah tadi pelajaran kita tentang hari ini. Mungkin hanya sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada kata salah atau apapun, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, sebaiknya kalian berdoa. Tahu doa pulang? Tahu. Nah, coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, Bu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Jika ingin pulang, boleh salam. Ayo anak-anak. Ayo Inor. Inor, biasakan santun. Terima kasih.